Welcome back to my channel. Edisi malam Jumat, episode 1. Mungkin di channel ini pada setiap malam Jumatnya akan berbeda dari hari-hari biasanya. Mungkin di channel ini di setiap malam Jumat mungkin kita bakalan cerita tentang kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berbau mistis. Main kan seru sih. Tapi di episode kali ini gue akan menceritakan diri gue sendiri. Gue selaku utama, dan gue bukan ngarang-ngarang cerita, karena cerita ini fakta beneran terjadi di diri gue sendiri. Jadi nih, gue bakal ngasih judulnya tuh First Impression ketemu Mbak Kunti. Jadi itu ginilah ceritanya. Kan gue pernah ngikuti suatu tes. Kejadiannya ini malam Kamis tuh gue baru selesai tes akademik gitu atau apa gitu lah. Itu jadi ceritanya gue baru tes akademik. Coba gue ingat-ingat dulu, rada-rada lupa aja. Jadi gue tuh tes akademik. Pulang tes akademik ini kan gue dulu rajin-rajin sholat ya, karena kan ada yang dituju, ada yang dicita-citakan. Jadi kita harus rajin-rajin beribadah, rajin-rajin sholat gitu. Jadi lagi kumpulin sholat, jadi baru pulang tes hari Kamis baru selesai tes keluar nilai dengan nilai yang kurang memuaskan bagi diri gue sendiri, karena yang gue pelajari di luar ekspektasi. Nah jadi oke, udah selesai tes, gue mau pulang ke rumah. Dikarenakan gue mau bawa motor, dikarenakan hujan jadi gue neduh sebentar karena ingat ada jas hujan di jok motor. Langsung dah gue, hujannya agak redaan, gue langsung OTW cus cabut ke kosan. Jadi kosan gue nih bekas sekolah gitu, pokoknya sekolah gitu. Oke, gue balik ke situ. Yang konon katanya sekolah itu banyak penunggunya, cok. Ini nih bikin seru ceritanya nih. Banyak penunggunya nih kan. Terus gue kata orang-orang itu di situ banyak kejadian hal yang tidak terduga. Kejadian hal yang tidak terduga nih. Contohnya kayak ya misalnya ada orang kesurupan, terus misalnya nih kayak ada orang melihat orang langkah jalan kaki, ya namanya juga sekolah pasti wajar sih kayak gitu. Karena sekolah udah lama ditempatin, Bil itu sendiri lah bayangin gimana. Nah, jadi ceritanya gue balik, gue salat maghrib, ke rumah maghrib, ketiduran. Itu posisi udah mandi, habis sholat tiduran. Gue lupa kalau gue belum sholat isya. Jadi gue ketiduran, gue kebangun jam 11 malam, di malam Jumat ya. Di malam Jumat jam 11 malam gue kebangun, gue sholat isya, langsung dulu wudu, langsung sholat isya. Di situ cuaca masih gerimis di malam Jumat. Gue tidur di kamar belakang sendirian tanpa ada teman. Ya bayangin aja tidur di belakang sendirian di kamar belakang tanpa teman. Yang katanya nih, yang terdahulu yang pernah tinggal di situ, yang pernah nempati kamar belakang yang sekarang gua tidurin, itu katanya sering ada ngeliat anak-anak bermain gitu, kayak ada sekeluarga gitu lagi diskusi. Banyak juga yang lain sering. Tapi selama gue tinggal di situ gue nggak pernah diliatin atau mendengar kejadian kayak gitu. Tuh satu.
Terus gue sholat isya, gue sholat isya. Kalau sholat isya gue tidur lagi ya. Zaman dulu ada yang digapai ya, pasti semua bakal dilakuin, termasuk sholat yang waktu wajib pasti, sholat sunnah tambah, sholat tahajud, sholat duha tambah, udah pasti. Nah, gue kebangun di jam 2 pagi. Di sini nih kejadian puncaknya nih. Gue kebangun jam 2 pagi, posisi masih gerimis di malam Jumat. Nih gue belum merinding cok. Gue bangun jam 2 langsung sholat tahajud dan betapa kagetnya, dan itu adalah first impression gue pertama kali ngelihat seorang Mbak Kunti. Serius cok, beneran anjir. Ya banget, nggak bayangin dah kejadian malam itu. Gue posisinya ini kamar, bayangin gue di kamar belakang, terus kamar mandi, tapi kamar mandinya dia ngarah ke depan kayak ada ventilasinya gitu, jaring-jaring gitu, terus ngarah ke depan. Terus yang di samping kamar mandi ini itu bisa dibilang ibu lah, kalau gue manggilnya ibu itu di posisinya sampingnya ibu. Si ibu ini sedang hidupin ngaji, bayangin setiap malam hidupin ngaji, setiap malam hidupin ngaji. Itu ngajinya dari malam kira-kira jam 9-an sampai jam pagi subuh jam 6 tuh masih nyala tuh ngaji. Nah terus pas gue nih berhubungan tidur, pas gue lihat samping, gue lihat ke arah depan, kan iseng tuh di depan pohon mangga, iseng lah gue lihat ke depan, kelak itu kok putih. Nah dari situ gue penasarannya nih, ini lu bayangin, lu baru mau tidur langsung lihat begituan, gimana coba perasaannya? Pasti kayak gue baru bangun tidur nih, gue contohin dikit, gue bangun tidur, kan di depan rumah kita ada rumah lagi. Nah jadi ada pohon mangga, terus depannya rumah pohon mangga gitulah ilustrasinya. Terus kayak gitu kan gue lihat, karena gue lagi habis bangun tidur, gue kucuk mata, tek kanan kiri, putar jari. Nah gue lihat nih, mungkin itu seng atau atap rumah yang kilat gitulah, tapi kok ini beda gitu kan ceritanya, kok agak lain seng yang satu ini. Di situ mulai oke. Kita lihat lagi, terus ambil air, kan posisi udah masuk di kamar mandi, udah ngunci pintu, ambil air, usap, nah lihat lagi, waduh, di situ gua kagetnya anjir, di pohon mangga ada sosok putih yang menggelantungan di situ gua kaget anjir, bener serius. Yang gue kagetin bukan apa, karena gue baru pertama kali ngelihat itu yang namanya Mbak Kunti, itulah ceritanya kan. Terus gue lihat nih sebelah masih hidupin ngaji, belum ada berhenti. Gue nggak mungkin bangunin, gak enak. Jadi firasat gue nih gini, lu punya kuasa, kita manusia punya kuasa. Salah, enggak. Prinsip gue gini, kemarin yang gue pegang pas ngeliat yang kayak gitu pertama bentuknya rupanya sama yang kayak di YouTube, yang kayak tes uji nyali. Itu kalimat yang pertama gue keluar. Yang kedua, kalimat yang gue keluar nih, kata orang nih, nggak tahu kata orang mana, tapi kata orang tuh pernah gue dengar nih, kalau kita ketemu sama makhluk yang begituan,
dia yang sial sebenarnya, bukan kita yang sial karena kita ketakutan. Sebenarnya apa? Derajat mereka itu segini, derajat kita itu segini, kita lebih tinggi daripada mereka. Soal derajat tuh, makanya tuh aduh, gue lagi chaos tuh kan. Gue juga lagi nggak bisa gerak karena gue juga baru pertama kali ngelihat begituan kan. Jadi kayak pertama ngeliat langsung itu kayak lu bener-bener bulu kuduk lu merinding, lu di situ nggak bisa ngapain. Tiba-tiba seketika pandangan gue buram sebentar, asli buram sebentar. Terus kayak buat nunggu dia bereaksi. Misalnya nih, kalau lu ketawa, lu bakalan gue siram pakai air ataupun pasir, apapun itu, pasti. Tuh, gue pikiran dari situ. Oke, begitu langsung gue ngambil air wudhu buat sholat tahajud. Dia masih di batang pohon, gue perhatiin. Gue nggak sempet ngambil HP, gue nggak sempet ngerekam, gue nggak kepikiran ke situ buat ngerekam. Gue ambil air wudhu, masih gue lihat dia masih di situ dengan rambut panjangnya berwarna hitam dan gamisnya yang didapat entah dari mana. Nah, tuh. Gue langsung ngambil air wudhu, langsung sholat tahajud meskipun dalam keadaan ketakutan. Sebenarnya ketakutan, cok. Ya kali anjir, ketemu first impression, ketemu mbak-mbak berdasar terputih, memiliki rambut panjang, bergelantungan di pohon. Ya kali kan gak ketakutan. Yang mana kata orang-orang tuh cuman ya palingan kalau sekedar ganggu aja ada. Misalnya kayak ngelangkah, lari-lari itu pasti ada. Kayak misalnya ada yang lempar pasir itu pasti ada. Tapi mungkin pas di gua auranya mungkin sangat kuat sampai dia menunjukkan diri. Karena apa? Karena gue juga sering pulang malam, tapi nggak pernah dinampakin. Mungkin pas kejadian di situ malam Jumat jam 2 pagi masih gerimis, cakung dah, cuaca mendukung. Selesai, gue sholat tahajud, terus gue lanjut tidur, mohon kepada Tuhan, mohon kepada Allah, minta doa semoga diberikan jalan yang terbaik. Karena gue baru saja ketemu makhluk yang begituan. Tuh, gue minta itu, gue nggak takut. Terus gue meskipun sebenarnya takut, gue tidur dengan keadaan gue selimutan, gue tidur pakai sarung. Terus sarungnya gue langsung gue kekep gini aja, langsung dah. Yang penting bodo amat sama apa tutup telinga udah. Meskipun ada ngaji kayaknya nggak mempan, cok, nggak worth it. Mungkin karena ngaji-ngajinya dari HP kali ya, mungkin gak worth it. Makanya pagi bangun akhirnya gue ceritain ke yang lain. Terus ternyata emang bener di situ ada, di pohon mangga itu ada. Itulah first impression gue ketemu Mbak Kunti. First impression loh. Kalau kalian ada first impression ketemu yang kayak gituan atau diganggu-ganggu, bisa kali sharing-sharing kan, biar cerita-cerita pengalaman. Kan siapa tahu yang masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Oke. Sekian dari gua. This is Malam Jumat episode 1.